Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Dardak. Keduanya akan diklarifikasi terkait dugaan kasus suap pengurusan dana hibah di Jawa Timur pada tahun 2019-2022. Pernyataan juru bicara KPK Tessa Mahardika baru-baru ini memang mengkhawatirkan posisi politik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Beberapa waktu yang lalu, setelah adanya pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas Provinsi Jawa Timur yang kemudian mentersangkakan 21 orang, kelihatannya KPK terus akan bergerilya. Dan yang paling menarik adalah pernyataan juru bicara KPK Tessa Mahardika ketika dalam konferensi pers. Pada saat itu Tessa Mahardika mengatakan bahwa KPK akan memanggil Khofifah dan Emil Dardak. Tentu saja ini tidak menguntungkan bagi Khofifah, apalagi sebentar lagi Khofifah akan menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dan saat ini Khofifah memang sudah diusung oleh beberapa partai besar yang ada di belakangnya. Tapi kemudian pernyataan dari juru bicara KPK itu menimbulkan spekulasi. Apakah KPK akan serius memproses hukum dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur itu, atau hanya sekedar tebang pilih? Aroma itu tidak salah ketika publik membuat stigma demikian, karena sejak awal setelah sesaat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap wakil ketua DPRD Sahatwa Simanjuntak pada bulan Desember 2022 yang lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di ruangan Khofifah, Emil Dardak serta Sekdapro, orang kemudian menafsirkan ada nuansa politik. Kenapa pada saat itu ada aroma politik? Karena menjelang adanya satu konsolidasi dan mobilisasi politik oleh kekuatan elit yang sedang berkuasa dalam menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Setelah penggeledahan itu, tiba-tiba Khofifah mendukung kepada 02, yaitu Prabowo Gibran, yang di dalamnya ada koalisi Indonesia Maju yang punya relasi dengan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih saat ini Prabowo Subianto. Maka orang kemudian semakin menegaskan bahwa operasi tangkap tangan dan kemudian adanya penggeledahan di ruangan Khofifah dan pada akhirnya hilang tanpa bekas, itu ada nuansa politiknya. Memang kita tidak menafikan ada unsur hukum yang ditegakkan oleh KPK. Dan yang paling menarik pada saat itu juga juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan bahwa KPK akan buka-bukaan terhadap penggeledahan yang dilakukan di ruangan Khofifah dan Emil Dardak. Tapi hingga kini tidak ada penjelasan apapun dari KPK soal penggeledahan tersebut. Tiba-tiba tanggal 12 Juli 2024 yang lalu, setelah adanya pengembangan kasus tersebut, juru bicara KPK yang baru, Tessa Mahardika, juga mengatakan hal yang sama. Katanya akan memanggil Khofifah dan Emil Dardak. Apakah berani KPK memanggil Khofifah dan Emil Dardak? Bukankah kekuatan politik Khofifah juga sangat kuat saat ini? Apalagi untuk menghadapi kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Karena kalau sampai KPK berani memanggil Khofifah, maka ada sesuatu yang dikorbankan oleh kekuatan elit koalisi Indonesia Maju itu sendiri, juga oleh Khofifah dan Emil Dardak. Dan itu nanti akan berpengaruh terhadap elektabilitas, juga kepercayaan publik terhadap Khofifah dan Emil Dardak. Maka kami membuat asumsi, kelihatannya KPK tidak akan berani memanggil Khofifah di tengah-tengah menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur saat ini. Maka ketika itu terjadi, KPK tidak memanggil Khofifah seperti yang dijanjikan, maka jangan salah, publik kemudian akan memberikan sebuah tafsir politik bahwa upaya pengembangan kasus yang dilakukan oleh KPK saat ini juga tidak jauh dengan unsur politisasi hukum. Setidaknya ada diskriminasi. Apalagi dalam pengembangan kasus ini sudah ada 21 tersangka baru, yang diantaranya ada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Anwar Sadat.
apakah karena kekuatan koalisi Indonesia Maju, kemudian KPK akan mandul dan tidak jadi memanggil Khofifah dan Emil Dardak, atau sebaliknya KPK akan tetap tegas sesuai dengan janji yang disampaikan oleh juru bicara Tessa Mahardika. KPK sebentar lagi akan memanggil Khofifah dan Emil Dardak. Kalau KPK berani memanggil Khofifah dan Emil Dardak, maka akan sangat menarik, karena pasti akan ada dinamika politik baru, dan nanti juga akan muncul manuver serta intrik-intrik yang kemudian itu mempengaruhi peta politik elektoral maupun perkembangan koalisi yang ada saat ini.